Kau tikam. Berapa kali kau tikam? Apanya kau tikam? Terus mamanya kau apakan? Apanya kau tebas? Lehernya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan ibu dan anak di dalam rumah kontrakan. Mengerikannya, sang ibu dimasukkan ke dalam sumur dan anaknya dinodai lalu ditikam. Kasus ini terjadi di Kelurahan Barabaya Timur, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini bermula dari seorang ibu rumah tangga bernama Mbak Sabe berusia 65 tahun. Mbak Sabe ini telah memiliki dua orang anak bernama Tabita berusia 45 tahun dan adiknya Daniel berusia 27 tahun. Mbak Sabe tinggal bersama dengan anak pertamanya yaitu Tabita di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Barabaya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selama tinggal di Kelurahan Barabaya Timur itu, keluarga Mbak Sabe dikenal oleh tetangga sebagai keluarga yang baik, suka menolong, dan ramah dengan warga sekitaran. Sementara Tabita bekerja menjaga warung sembako milik tetangganya demi membantu perekonomian keluarga. Namun belakangan ini kondisi sang ibu sering sakit-sakitan sehingga banyak menghabiskan waktu berada di rumah. Hari demi hari pun terus berlalu dan mereka menjalani keseharian seperti biasa. Hingga suatu ketika tanggal 19 November 2023 menjelang azan subuh, ada seorang tetangga rumah kontrakan dari Mbak Sabe mendengar adanya suara keributan yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Beberapa saat kemudian terdengarlah suara teriakan wanita seperti sedang meminta tolong yang disertai rintihan kesakitan. Tetangga itu mendengar jika suara tersebut berasal dari arah rumah Mbak Sabe. Tidak lama kemudian suara itu pun menghilang yang membuatnya merasa khawatir dengan kondisi Mbak Sabe. Lantaran di dalam rumahnya hanya tinggal berdua saja. Tetangga tersebut memberanikan diri untuk keluar rumah dan menuju rumah kontrakan dari Mbak Sabe. Namun setibanya di sana, dia pun sangat terkejut ketika melihat Tabita sedang tergeletak di lorong jalan masuk rumah kontrakannya dalam kondisi tubuh yang bersimbah darah dan merintih kesakitan. Tetangga itu pun langsung berteriak meminta pertolongan yang memancing warga berdatangan dan melaporkannya ke Polres Makassar. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP. Tabita ditemukan dalam kondisi kritis dengan luka tikaman pada bagian ulu hatinya dan beberapa bagian tubuhnya. Tabita segera dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk dilakukan pertolongan serta perawatan. Namun ada kejanggalan. Pada saat kejadian itu yang ada di rumah hanyalah korban Tabita, sementara Mbak Sabe tidak ditemukan di dalam rumah. Polisi bersama dengan warga mulai mencari dan menelusuri area sekitaran rumah. Saat mencari di area belakang rumah, polisi melihat adanya bercak darah yang mengarah ke sebuah sumur rumah kontrakan tersebut. Ternyata polisi menemukan adanya noda darah pada dinding sumur. Ketika dicek di dalam sumur, ternyata Mbak Sabe ditemukan berada di dalam sumur dalam kondisi sudah meninggal dunia. Pihak kepolisian dibantu oleh warga sekitaran melakukan evakuasi mengeluarkan tubuh Mbak Sabe dari dalam sumur. Saat sudah berhasil mengeluarkan dari dalam sumur, didapati adanya luka yang cukup lebar pada bagian lehernya. Tubuh Mbak Sabe segera dievakuasi menuju rumah sakit. Sementara di tempat kejadian, polisi menemukan banyaknya bercak darah yang menempel di tembok kamar, lantai ruangan, di dalam sumur, dan ember toilet. Selain itu, ditemukan juga barang bukti
berupa baju korban yang robek yang dipenuhi dengan darah dan sebuah parang yang ada di rumah kontrakan tersebut. Sehingga pihak kepolisian pun menduga jika korban Tabita dan ibunya telah mengalami penganiayaan oleh seseorang di dalam rumahnya. Anak kedua dari korban yang bernama Daniel ketika mendapatkan informasi jika ibu dan kakaknya telah mendapatkan penganiayaan, dirinya pun bergegas menuju tempat kejadian. Dari kesaksian Daniel mengatakan jika terduga pelaku ini kuat dugaan adalah mantan pacar kakaknya. Hal tersebut dikarenakan terduga pelaku sering datang ke rumah kontrakan untuk menemui kakaknya, padahal sang kakak sudah tidak ingin bertemu dengannya lagi. Belakangan ini Daniel juga sempat mendengar beberapa kali adanya ancaman dari terduga pelaku akan melakukan pembunuhan. Namun hal tersebut tidak dihiraukan karena dianggap tidak serius. Iya, bahwa akan membunuhnya. Siapa yang ngajak? Yang ini, yang Tabita. Tabita Iya, iya yang dirawat. Suka dia. Kalau ada hubungan kurang jelas juga Pak. Yang jelas saya tahu orangnya. Saya pernah lihat. Dengan adanya kesaksian itu, pihak kepolisian pun mulai mendalami atas keterlibatannya. Di dalam penyelidikan, polisi berhasil menemukan adanya sidik jari dari terduga pelaku. Setelah dilakukan pelacakan, akhirnya polisi berhasil melacak keberadaannya. Pihak kepolisian bergerak cepat mengejar pelaku kejahatan. Di dalam pengejaran polisi kembali mendapatkan informasi jika terduga pelaku ini sedang berada di perkebunan. Polisi segera menyebar dan masuk ke dalam hutan untuk mencari persembunyian dari pelaku kejahatan. Berkat kerja keras dari tim kepolisian, kurang dari 12 jam, Polres Makassar, Sulawesi Selatan berhasil mengamankan seorang pria bernama Awan Domingus atau biasa dipanggil Iwan, berusia 30 tahun. Iwan ini ditangkap sekitar pada jam 21.45 menit. Saat dalam proses penangkapan, Iwan berusaha mencoba untuk melarikan diri, yang membuat polisi pun terpaksa memberikan hadiah 2 butir timah panas pada kedua kakinya. Setelah itu, Iwan dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dilakukan perawatan sebelum dibawa kembali ke Polres Makassar untuk dimintai keterangan. Iwan mengaku jika dirinya melakukan aksi kejahatan itu hanya sendirian tanpa dibantu oleh siapapun. Fakta yang didapat oleh polisi jika pelaku Iwan dan korban Tabita pernah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2018. Kepada polisi, pelaku Iwan mengaku selama berpacaran mereka sudah sering melakukan perzinahan. Namun asmara mereka kandas dikarenakan korban Tabita mendapati kenyataan jika pelaku Iwan ini sudah menikah dan memiliki anak istri. Keputusan dari Tabita untuk mengakhiri hubungan asmara tersebut yang menjadi pemicu awal keributan mereka. Pelaku Iwan tidak terima dengan keputusan itu, mulai memaksa agar korban Tabita menerima cintanya kembali. Namun Tabita selalu menolak. Penolakan dari korban Tabita yang membuat pelaku melontarkan ancaman akan membunuh Tabita. Di tengah kekalutan hatinya, pelaku mendapati jika korban Tabita memiliki ponsel baru. Pelaku pun menduga jika ponsel tersebut dari pemberian kekasih baru korban. Selain itu, korban pun sudah tidak mau berkomunikasi dan berhubungan badan dengan pelaku, yang membuatnya merasa cemburu dan amarahnya pun timbul di dalam benaknya. Usaha mendapatkan korban semakin berat lantaran Mbak Sabe sudah tidak merestui hubungan mereka. Yang pada awalnya hanya ancaman pembunuhan saja, hingga akhirnya pelaku benar-benar melaksanakan niat jahatnya itu. Dan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pada jam 4 subuh. Dirinya mendatangi rumah kontrakan dari Mbak Sabe sambil membawa parang. Saat tiba di depan rumah kontrakan, pelaku Iwan pun langsung menyelinap masuk ke dalam rumah dan mendobrak pintu kamar dari Tabita.
Tabita yang pada saat itu sedang tertidur langsung terbangun dan terkejut melihat kedatangan Iwan berada di dalam kamarnya. Sontak Tabita pun berteriak meminta pertolongan. Namun pelaku Iwan justru menodongkan parang yang dia bawa dan mengancam akan menghabisi nyawanya jika berteriak. Di bawah ancaman dari pelaku Iwan, korban pun terpaksa menuruti keinginan dari pelaku untuk berhubungan badan sebanyak 4 kali pada malam itu. Setelah memuaskan hasratnya, pelaku menikam korban Tabita hingga membuatnya bermanikan darah. Setelahnya, pelaku pun bergegas meninggalkan lokasi. Namun saat membuka pintu kamar, dirinya pun sangat terkejut melihat Mbak Sabe yang memergoki pelaku Iwan di dalam rumah. Pelaku Iwan pun yang telah menyimpan dendam kepada Mbak Sabe tanpa pikir panjang langsung melayangkan parang pada bagian leher dari Mbak Sabe. Pelaku Iwan yang melihat kondisi Mbak Sabe sudah tidak bergerak lagi lalu menyeret dan membuang tubuh Mbak Sabe ke dalam sumur belakang rumah. Setelahnya pelaku pun segera melarikan diri hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah kejadian mengerikan ini, tubuh Mbak Sabe telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan dikebumikan di TPU Kelurahan Barabaya Timur. Sementara Tabita masih menjalani perawatan di rumah sakit dikarenakan kondisinya sedang kritis. Kali kau berhubungan badan, maksa hubungan badan dengan korban? Empat kali sudah. 4 kali di malam? Jadi kalau selama pacaran bukan yang sering. 4 tahun. 4 tahun ya. Kenapa kau sampai pakai ngancam segala? Itu ada motif yang baru. Warga sekitaran beserta kerabat-kerabat terus berdatangan ke rumah duka. Mereka masih tidak menyangka sosok Mbak Sabe meninggal dunia secara tragis di tangan seorang pria yang tidak memiliki hati nurani. Atas perbuatannya itu, pelaku Iwan dijerat pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP, pembunuhan berencana dan penganiayaan yang membuatnya terancam hukuman mati. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?